في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. Allah Ta'ala berfirman, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah, wahai Muhammad, sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Mereka adalah Rasul-Rasul yang diberikan oleh Allah ketabahan, dan Rasulullah Muhammad adalah orang yang paling sabar di antara umat manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad adalah orang yang paling sabar di antara Rasul-Rasul ulul azmi. Mereka Rasul-Rasul ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita dalam keadaan kesusahan, bagaimana ketika kita ditimpa musibah, bagaimana ketika kita dalam keadaan susah dan sulit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan kepada kita kesabaran, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bermusyawarah. Bukankah Rasulullah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Bahkan Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala, tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana pentingnya musyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk senantiasa bermusyawarah dalam menentukan apa yang terjadi di antara mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita sabar ketika pertama kali ditimpa musibah. Saudara-saudaraku, memang mudah ketika kita mengatakan sabarlah, bersabarlah ketika engkau ditimpa musibah, tapi sungguh berat untuk kita melaksanakannya. Jika kita ditimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita dalam keadaan kesusahan, maka ingatlah kesusahan yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sakit, maka ingatlah sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka ingatlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya beliau mempunyai 7 anak. 6 anak beliau wafat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tinggal Sayyidatuna Fatimah yang kemudian meninggal dunia setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau, orang yang selalu menolong Rasulullah, membantu Rasulullah dengan jiwa, raga, dan hartanya, meninggal dunia.
Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tetap sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dituduh pendusta, dipukul, bahkan banyak usaha untuk membunuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tetap sabar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dalam keadaan sujud, maka orang-orang kafir Quraisy ingin menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melemparkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Kotoran yang keluar bersama anak onta ketika baru dilahirkan. Baunya tidak sedap, bercampur dengan kotoran, ada darahnya, ditimpakan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tetap dalam keadaan sujudnya sampai dipanggillah Fatimah, putri beliau. Fatimah sambil menangis membersihkan kotoran yang berada di punggung dan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Rasulullah tetap sabar. Rasulullah pernah mengirim 70 orang sahabat pilihannya yang pandai membaca Al-Quran, dikirim untuk mengajarkan Al-Quran ke satu tempat. Di tengah perjalanan mereka dibantai habis, tidak ada satupun yang tersisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, tapi beliau kemudian kembali kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, berdoa, mendoakan mereka yang membunuh para sahabatnya di dalam setiap salatnya agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kesulitan, maka beliau memohon kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Makkah. Tapi penduduk Makkah, banyak di antara mereka yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap datang musim mereka berkumpul dari kabilah-kabilah Arab di Makkah. Mereka kemudian didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah kepada setiap kabilah, adakah kabilah yang mau membantu dakwah saya? Adakah kabilah yang mau menerima dakwah saya? Satu persatu dari kabilah itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sabarnya Rasulullah. Belum lagi kalau kita bicara tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Beberapa tahun sebelum hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditahan di satu tempat. Beliau bersama para sahabatnya ditahan di satu tempat yang bernama Syi'bu Abi Thalib. Tempat di antara dua gunung, lembah yang sempit. Diisolasi di tempat tersebut. Tidak diberi bantuan makanan, minuman, tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak boleh keluar dari tempat tersebut beberapa tahun lamanya. Orang-orang kafir Quraisy menulis satu perjanjian. Tidak boleh Muhammad dan para pengikutnya keluar dari tempat itu kecuali mereka mau menyerahkan Muhammad kepada kami. Dan kemudian ditaruh di dalam Ka'bah tulisan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa kertas yang bertuliskan tulisan tersebut yang digantungkan di dalam Ka'bah dimakan oleh cacing tanah. Tidak tersisa sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberitahukan kepada Abu Talib. Memang Abu Talib tidak beriman kepada Rasulullah, tapi Abu Talib semasa hidupnya sangat sayang kepada Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Wahai kaum kafir Quraisy, tulisan yang kalian tulis dan kalian letakkan di dalam Ka'bah sudah tidak ada lagi. Muhammad mengabarkan kepadaku bahwa tulisan itu dimakan oleh cacing tanah. Jika benar apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka keluarkan dia dari tempat tersebut." Kemudian mereka buka Ka'bah dan melihat bahwa memang kertas yang bertuliskan apa yang sudah mereka sepakatin, tidak boleh mengeluarkan Muhammad dengan para pengikutnya, sudah tidak ada. Benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mereka pun mengeluarkan Rasulullah dan para sahabatnya dari tempat tersebut. Tapi ingat, tidak lama dari kejadian itu Rasulullah masih ditimpa musibah. Istrinya wafat. Pamannya yang bernama Abu Talib juga wafat. Begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tahun itu dinamakan dengan Amul Khuzni, tahun kesedihan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, mengajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi apa balasan penduduk Taif? Mereka justru mencaci maki Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Rasulullah pun juga pernah melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tapi bukan berarti setelah hijrah Rasulullah tidak ada ujian, tidak ada musibah yang menimpanya. Musibah demi musibah, ujian demi ujian dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah bersabar. Ketika mereka mencaci maki Rasulullah, maka Rasulullah pun mengembalikan itu semuanya kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Dan kami telah mengetahui bahwa engkau merasakan sempit dalam dirimu, sedih dengan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Artinya, jika kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, ketika kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita pasrahkan semua yang menimpa kita kepada Allah Ta'ala. Janganlah kemudian kita melakukan maksiat. Jangan hanya memohon, berdoa kepada Allah ketika kita ditimpa musibah, ketika kita dalam keadaan kesusahan. Tapi ketika kita dalam keadaan bahagia, senang, rizki yang melimpah, kemudian kita lalai dan lupa kepada Allah Ta'ala. Hendaknya dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ketika itu beliau diajak oleh Rasulullah SAW naik unta bersama beliau, berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, di antaranya, "Inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, jika umat manusia ingin memberikan kepadamu manfaat, maka tidak akan pernah mereka bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tentukan untukmu. Dan jika kemudian mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka tidak akan pernah kamu mendapatkan bahaya kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, artinya apa yang telah Allah tentukan terjadi pasti terjadi, dan apa yang telah Allah tentukan tidak terjadi maka tidak akan pernah terjadi. Ini artinya hendaknya kita sebagai seorang muslim, ketika kita tahu bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa zikir yang hendaknya kita baca ketika kita ditimpa musibah, agar kita semakin tegar, semakin sabar, semakin tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Zikir-zikir tersebut adalah Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Atau kita baca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Atau kita membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbul arshil karim. Atau kita juga bisa membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang sabar ketika kita ditimpa musibah, orang-orang yang selalu berpasrah diri, bertawakal kepada Allah ketika kita ditimpa musibah. Dan semoga musibah-musibah yang menimpa kita menjadikan sebagai pelebur dosa-dosa kita atau mengangkat derajat keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga kelak kita dikumpulkan dengan orang yang telah mengajarkan kepada kita kesabaran, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fi qalbi رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي